Halo para penggemar dan pecinta fisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tegangan dan arus bolak-balik atau sering disebut sebagai alternating current satu bab penuh. Nah, definisi tegangan dan arus bolak-balik itu adalah tegangan dan arus yang nilainya berubah-ubah secara periodik terhadap waktu. Contohnya adalah tegangan yang dihasilkan generator AC ya dari PLN. Kalau kita lihat bentuk tegangan listrik terhadap waktu dilihat dengan osiloskop, itu bentuknya adalah grafik sinus seperti ini ya, grafik sinusoidal. Yang dimaksud dengan tegangan arus bolak-balik, tegangan yang berubah-ubah secara periodik terhadap waktu, artinya perhatikan pada titik 0 tegangannya 0, tapi setengah periode kemudian balik lagi ke 0, 0, 0. Nolnya berkali-kali, jadi tidak hanya pada T sama dengan 0. Nah, kalau Anda perhatikan, maksimumnya itu juga muncul berkali-kali. Ini adalah tegangan maksimum, muncul pada seperempat periode. Tetapi di waktu yang lain bisa muncul nilai maksimum lagi. Jadi nilai maksimumnya berulang-ulang secara periodik, nolnya juga berulang-ulang secara periodik. Nah, perhatikan, kalau grafiknya di atas sumbu T itu berarti nilai tegangannya positif, yang di bawah berarti nilai tegangannya negatif. Jadi bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau tegangan terhadap waktu bentuknya adalah grafik sinus, sinusoidal, bisa sin, bisa cos sebenarnya ya. Nah, kalau arus terhadap waktu ini juga sinusoidal, bisa sin, bisa cos ya. Nah, seperti ini. Bentuknya yang jelas adalah gelombang. Bandingkan dengan tegangan DC. Kalau tegangan DC itu tegangan terhadap waktu rata seperti ini ya, konstan sifatnya. Nah, ini tegangan DC, arusnya juga begitu terhadap waktu bersifat konstan. Nah, karena bentuknya yang sinusoidal ini, maka lambang tegangan AC itu adalah seperti ada cacing mulet di dalam. Ini bukan cacing mulet ya, tapi penggalan dari grafik sinus. Ya. Nah, sedangkan lambang tegangan DC adalah dua garis jajar panjang pendek, yang panjang plus, yang pendek min. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa kalau tegangan AC itu dihasilkan oleh generator AC, contohnya ya. Nah, kalau tegangan DC itu contoh penghasil tegangan DC itu adalah baterai, aki, atau generator DC. Sebenarnya tegangan AC itu macamnya banyak ya. Jadi tegangan dan arus AC itu banyak macamnya. Termasuk ini adalah tegangan AC karena V terhadap T nilainya berubah-ubah secara periodik terhadap waktu. Begitu juga yang bawah ini, tegangannya kotak-kotak ini berulang juga secara periodik. Ini juga termasuk tegangan AC. Mungkin juga tegangan yang dihasilkan oleh jantung kita. Wah, kayak gini. Ini juga tegangan AC karena berulang secara periodik. Yang kita pelajari di SMA itu adalah tegangan bolak-balik yang berkaitan dengan fungsi sinusoidal, yaitu fungsi sin dan cos yang bentuknya gelombang sinus dan cosinus. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan tegangan dan arus AC. Nah, karena tadi bentuk tegangan terhadap waktu, arus terhadap waktu itu bentuknya sinusoidal, grafik sinus, maka otomatis kita bisa menyatakan persamaan tegangan dan arus AC itu dalam bentuk fungsi sinus. Jadi fungsi periodik di SMA itu ada sin, ada cos ya. Tegangannya itu bisa kita nyatakan dalam bentuk umum V sama dengan Vm sin omega T plus alfa, I-nya adalah Im sin omega T plus beta. V itu adalah tegangan sesaat, satuannya volt. Tegangan saat itu pada T tertentu ya, kalau T-nya tahu, V-nya tahu. I itu adalah arus sesaat, satuannya ampere. Vm tegangan maksimum, Im arus maksimum, omega kecepatan sudut, frekuensi sudut, satuannya radian per sekon, T itu waktu rambat, satuannya sekon, alfa itu sudut fase awal tegangan, beta itu adalah sudut fase awal arus. Nah, nanti saya jelaskan apa itu sudut fase awal. Omega itu bisa kita uraikan menjadi 2πf, di mana F itu adalah frekuensi dari gelombangnya. Lah, F itu adalah seperti ya, T itu periode, periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu panjang gelombang. Nah, sekarang kalau V terhadap T bentuknya seperti ini, lihatlah pada T0 tegangannya itu 0 di sini. Itu artinya bahwa sudut fase awalnya 0. Jadi kalau begitu karena sudut fase awalnya 0, persamaannya menjadi V sama dengan Vm sin omega T. Nah, tapi kalau misalkan grafiknya seperti ini, lihatlah pada T sama dengan 0, itu ternyata V-nya tidak sama dengan 0. Berarti ini alfanya juga tidak sama dengan 0. Karena sudut fase awalnya tidak sama dengan 0, maka persamaannya harus ditulis lengkap seperti ini. Alfanya itu bisa dicari dengan menggunakan syarat batas atau boundary condition. Jadi kalau T-nya diketahui, V-nya tahu, nanti alfanya bisa dihitung.
Ini ada contoh soal yang sangat bagus untuk menjelaskan arti dari tegangan bolak-balik. Nah, ini ada tegangan bolak-balik dari generator AC menghasilkan tegangan maksimum 200 volt pada T0, tegangannya 100 volt. Jika frekuensi sudut gelombang 40 Hz, maka tegangan pada T5 skon berapa? Kita bisa menuliskan persamaan umum dari tegangannya, V itu Vm sinus omega T plus alfa. Kita bisa mencari alfanya ya, T-nya 0, maka V-nya diisi 100. Jadi ini 100, Vm-nya 200, kemudian T-nya ini diisi 0 plus alfa, jadi 100 bagi 200 itu setengah, ini sin alfa, berarti saya dapat alfanya adalah 30 derajat atau pi per 6 ya. Sekarang masukkan alfanya ke persamaan ini ya. Jadi kalau kita menghitung pada T sama dengan 5 skon, maka V-nya adalah Vm-nya 200 sinus omega, perhatikan omega itu 2πf ya. Jadi 2πf berarti 2pi dikalikan dengan 40 Hz. Jadi kalau begitu omeganya di sini adalah 80pi ya. 80pi. Masuk sini. T-nya adalah 5, langsung saya masukkan karena T-nya di sini 5 ya. Nah, terus kemudian plus alfa, alfanya adalah 30 derajat atau pi per 6 ya. Saya pakai derajat aja lah ya. Jadi ini hasilnya adalah 200 sinus. Ini saya bisa tulis 200 ya, 200 kali 2pi ini ya, plus 30 derajat. Tapi 2pi ini adalah 2pi radian, bisa dikonversi ke sudut. Jadi 200 kali 360 derajat plus 30 derajat. Perhatikan bahwa kelipatan dari 360 derajat itu tidak berguna. Karena sin itu berulang setiap 360. Jadi kalau membaca sin ini 200 kali 360 derajat dinolkan saja. Jadi kalau begitu ini sama aja dengan sin 30 derajat. Jadi ini 200 kalikan sin 30 setengah berarti hasilnya adalah 100 volt. Loh, pada T5 skon ini kok 100 volt ya? Padahal pada T0 tadi juga 100 volt. Jadi kalau begitu nilai 100 volt itu berulang lagi. Tidak hanya terjadi pada T0, tapi juga terjadi pada T5 skon. Karena kalau kita gambar grafiknya itu seperti ini, V terhadap T ya. Jadi pada 0 nilainya 100 tegangannya, maksimumnya kan 200. Perhatikan baik-baik, ini saya tarik garis mendatar ke sana. Lihatlah pada 0 100 nilainya. Pada T1 ini juga 100 loh. Pada T2 ini juga 100, pada T3 juga 100. Jadi 100-nya itu berulang kali. Terjadi secara periodik di T yang lain. Itulah yang dimaksud sebagai tegangan bolak-balik. Dalam belajar tegangan dan arus bolak-balik kita harus mengerti banyak istilah ya. Yang pertama ada istilah tegangan dan arus, ada istilah tegangan efektif, tegangan dari puncak ke puncak, dan juga tegangan rata-rata. Nah, kalau tegangan efektif itu dirumuskan Vm per akar 2, I efektif IM per akar 2. Sedangkan tegangan dari puncak ke puncak, perhatikan ini puncak, ini juga puncak ke bawah ya. Jadi jarak puncak ke puncak, Vm ditambah Vm, itu namanya tegangan dari puncak ke puncak. Berarti nilainya 2 Vm. Nah, kalau arus ke puncak itu 2 Im, V rata-rata itu adalah 2 Vm per pi, pi 3,14 ya. I rata-rata adalah 2 M per pi. Nah, ini semua sudah saya buktikan, V efektif, E efektif, rumusnya bagaimana kok bisa begini, V rata-rata kok bisa begitu. Itu saya sudah buktikan di video saya yang lain. Lihatlah playlist tegangan dan arus bolak-balik. Kalau tegangan efektif itu kita ambil satu periode ya, satu periode gelombang, sedangkan tegangan rata-rata itu adalah hanya setengah gelombang. Karena kalau mencari tegangan rata-rata diambil satu gelombang, yang atas plus yang bawah minus, tentu saja tegangan rata-ratanya dalam satu periode itu 0. Nah, makanya tidak diambil satu periode, hanya setengah periode untuk tegangan rata-rata. Untuk lebih jelasnya lihatlah video saya yang lain yang menerangkan tegangan rata-rata secara detail. Tegangan efektif itu apa sejatinya? Tegangan efektif itu adalah tegangan yang setara dengan tegangan DC. Jadi kalau misalkan kita ngukur tegangan efektif itu ya pakai voltmeter bisa, multitester atau avometer itu bisa ya. Kalau arus efektif ini diukur dengan ampermeter, multitester juga bisa.
Contoh tegangan efektif itu adalah tegangan di rumah Anda, tegangan listrik PLN 220 volt. Itu adalah tegangan efektif. Tegangan itu sama aja dengan tegangan yang dikeluarkan oleh sumber DC direct current sebesar 220 volt. Jadi kalau digunakan menyetrika ya, dengan setrika yang sama persis, maka dalam waktu yang sama akan mendapatkan panas yang sama besarnya, mendapatkan kalor yang sama besarnya. Sedangkan tegangan maksimum, arus maksimum, nah itu bisa dilihat dengan menggunakan osiloskop. Karena osiloskop itu adalah suatu alat yang bisa memvisualisasi tegangan dan arus bolak-balik. Masalah yang kedua, istilah-istilah dalam AC adalah fasor. Fasor itu singkatan dari fase vektor atau vektor putar. Definisinya adalah vektor yang bisa memutar melawan putaran jarum jam. Jadi sebenarnya dia itu vektor, tapi bisa memutar. Makanya disebut juga vektor putar. Pada prinsipnya, semua besaran dalam tegangan arus bolak-balik itu bisa dipandang sebagai fasor. Misalkan saya punya tegangan, saya punya persamaan tegangan V sama dengan Vm sin omega t plus alfa, IIm sin omega t plus beta. Ini bisa disebut sebagai fasor tegangan, fasor arus. Nah, besarnya fasor itu ditunjukkan nilai maksimumnya. Jadi besarnya fasor V itu ditunjukkan Vm, besarnya fasor I ditunjukkan oleh Im. Tapi ini bisa ditulis singkat, yaitu Vm sudut alfa, sedangkan yang bawah bisa tulis Im sudut beta. Saya berikan contoh supaya lebih jelas. Misalkan saya punya persamaan tegangan V 10 sin omega t plus setengah pi radian. Ini bisa saya sebut fasor tegangan. Nah, ini bisa tulis 10 sudut 90 derajat setengah pi radian, soalnya itu 5 sin omega t plus pi per 6. Jadi pi per 6 itu 30 derajat. Ini bisa tulis 5 sudut 30 derajat. Suatu fasor itu bisa digambar dalam diagram fasor. Caranya buat dulu salib sumbu X dan Y. Nah, kalau kita menggambar fasor dari V10 sudut 90, 90 itu adalah sudut yang dibentuk terhadap sumbu X positif. Jadi fasor itu muternya ke sana ya. Nah, muternya ke sana, jadi sudutnya 90 derajat. Jadi letak fasor V itu di sini. Nah, panjang anak panah ini adalah 10 satuan. Nah, terus kemudian fasor I panjangnya adalah 5, sudutnya 30 derajat. Jadi ngukurnya dari sini, sumbu X positif, 30 derajat ke sana. Inilah letak fasor I. Panjang anak panah ini adalah 5 satuan. Nah, dalam AC itu sudah biasa bahwa tegangan tidak selalu sefase dengan arus. Tergantung rangkaian dalamnya itu mengandung apa. Karena fasor itu muternya melawan putaran jarum jam, berarti V-nya yang di depan I. Jadi V-nya leading terhadap I, atau I-nya lagging terhadap V. Jadi ada istilah lagging dan leading. V-nya mendahului I atau I-nya tertinggal terhadap V. Nah, kalau begitu, kalau dilihat dari fasor ini, V-nya mendahului I dengan beda fase sebesar 60 derajat. Nah, contoh yang kedua, misalnya saya punya fasor V 10 sin omega T, I-nya adalah 5 sin omega T. Jadi V itu bisa ditulis 10 sudut 0, sedangkan I-nya bisa ditulis 5 sudut 0. Ini nggak ada sudutnya, berarti 0 ya. Nah, kalau begitu, baik fasor I maupun V membentuk sudut 0 terhadap sumbu I positif. Jadi letaknya semua di sini. Cuma panjangnya beda. I-nya 5 yang merah, sedangkan tegangannya yang biru. Panjangnya adalah 10 satuan. Nah, karena fasornya berimpit, nah ini yang dikatakan I dan V sefase, atau beda fasenya tidak ada, sama dengan 0 gitu ya. Artinya bahwa arus dan tegangan itu mencapai 0 bersamaan dan maksimum bersamaan. Minimum bersamaan, maksimum secara bersamaan. Jadi kalau digambar grafik sinusoidalnya seperti ini. Jadi biru itu yang V, sedangkan merah itu yang I. Jadi lihatlah di sini ya, pada T0 arusnya 0, tegangannya juga ikut 0. Nah, sedangkan seperempat periode kemudian arusnya maksimum. Nah, tegangannya juga ikut maksimum. Jadi minimum dan maksimum secara bersamaan. Itulah yang dimaksud sebagai sefase. Nah, sekarang saya jelaskan mengenai operasi fasor, tapi operasi fasor yang saya jelaskan hanya yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian. Sedangkan penjumlahan dan pengurangan nanti kalau Anda sudah menjadi mahasiswa. Nah, karena tegangan arus bolak-balik AC ini yang saya jelaskan untuk anak SMA, maka kita hanya mengajarkan perkalian dan pembagian saja ya.
Nah, kalau fasor dikalikan itu sangat mudah sekali. Misalnya saya punya fasor V 10 sudut 90, I-nya adalah 5 sudut 30. Kalau V dikali I artinya besarnya dikalikan biasa yang depan 50, sedangkan sudutnya dijumlahkan. Jadinya 120. Dikembalikan ke fungsi sinus berarti 50 sin omega T plus 120 derajat. Semudah itu. Kalau pembagian V per I 10 sudut 90 dibagi 5 sudut 30, bilangan yang di depan sudut ini dibagi biasa, jadi 10 bagi 5 itu 2, sedangkan sudutnya itu dikurangi. Jadi akhirnya dapat 2 sudut 60 berarti 2 sin omega T plus 60 derajat. Semudah itu. Nah, sekarang kita menginjak istilah reaktansi dan impedansi. Reaktansi itu artinya sifat penghambat, sedangkan impedansi itu adalah resultan dari besaran-besaran fisika dalam AC yang bersatuan ohm ya. Nah, kita pelajari satu persatu. Yang pertama, reaktansi induktif. Ini adalah sifat penghambat induktor jika dilewati arus AC. Jadi misalkan saya punya bola lampu dihubungkan dengan tegangan AC. Anggap aja 12 volt tegangannya, arus muncul di sini melewati bola lampu. Bola lampunya menyala terang. Nah, sekarang misalkan lampu ini dihubungkan dengan induktor, bentuk fisiknya berupa kumparan yang punya induktansi diri L gitu ya. Dihubungkan dengan tegangan AC, nilainya sama tadi 12, maka lampunya ini akan redup. Kok bisa begitu? Karena XL itu punya sifat yang namanya sifat penghambat kalau dilewati arus AC. Nah, sifat penghambatnya itu dinamakan sebagai reaktansi induktif. Nah, nanti saya jelaskan reaktansi induktif bagaimana rumusnya. Nah, sedangkan ini kalau dihubungkan dengan tegangan DC, lampunya dihubungkan dengan tegangan DC, ternyata menyala sama terang seperti keadaan yang pertama ya. Jadi sekali lagi ini tegangannya sama 12 volt misal. Arus yang muncul di sini juga sama sehingga lampu menyala sama terangnya dengan yang tadi. Loh, kenapa begitu? Karena dalam tegangan DC kumparan ini reaktansi induktifnya tidak ada alias nol. Sehingga nanti jadi seperti ini ya gambarnya. Ini reaktansi ini nggak punya sifat penghambat, jadi hanya pengantar biasa aja. XL-nya 0 sehingga rangkaian ini seperti keadaan semulanya. Penjelasannya seperti ini ya, bahwa induktor kalau dilewati arus AC itu akan bertindak sebagai penghambat. Sifat penghambatnya namanya reaktansi induktif, dirumuskan XL omega kali L. Omega kecepatan sudut ya, radian per sekon. L itu adalah nilai dari induktansi diri dari kumparannya. Karena bentuk fisik induktor itu adalah kumparan. Perlu diketahui kalau AC, tegangan arus bolak-balik, omeganya tidak sama dengan 0 karena gelombang kan. Jadi XL-nya juga tidak sama dengan 0, karena tidak sama dengan 0 berarti ada hambatannya. Ada sifat penghambatnya. Makanya kenapa lampu ini jadi redup gitu ya, karena arusnya menurun dari semulanya. Nah, sedangkan DC itu omeganya 0. Kalau omeganya 0, XL omega kali L berarti 0. Jadi kalau dipasang pada DC, maka induktor ini tidak punya hambatan. Sehingga rangkaiannya ini bisa diganti kawat biasa saja yang tidak punya hambatan, sehingga lampu menyala sama terangnya dengan keadaan yang pertama. Nah, sekarang reaktansi kapasitif. Ini adalah sifat penghambat dari kapasitor bila dilewati arus tegangan bolak-balik. Nah, perhatikan ini ada lampu, bola lampu. Saya pasang tegangan bolak-balik, ambil aja tegangannya 12 volt, arus mengalir, arus AC-nya, lampu menyala terang karena dilewati arus. Oke, wajar. Nah, terus kemudian yang kedua, lampu atau bola lampu dipasang seri dengan kapasitor. Ternyata lampunya menyala redup. Loh, kenapa demikian? Karena sifat kapasitor kalau dipasang tegangan AC dia akan punya sifat penghambat yang namanya reaktansi kapasitif. Nanti saya jelaskan. Nah, terus kemudian kalau dipasang pada tegangan DC, lampunya mati karena arus yang mengalir tidak ada. Nah, ini harus dicatat bahwa ini dalam keadaan steady state ya, dalam keadaan tunak, bahwa kapasitor itu sudah terisi penuh dengan muatan sehingga tidak bisa mengalirkan arus listrik. Nah, inilah penjelasannya. Reaktansi kapasitif dari kapasitor itu adalah 1/, omega C. Nah, XC itu adalah reaktansi kapasitif, satuannya ohm, omega kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, sedangkan C itu adalah kapasitansi kapasitor, satuannya farad. AC tegangan arus bolak-balik itu omeganya tidak 0 ya, tidak sama dengan 0 sehingga XC-nya tidak sama dengan 0 bernilai tertentu. Sedangkan DC itu omeganya 0. Jadi XC-nya 1/0. 1/0 berarti tak hingga. Kalau hambatannya gede banget itu akan jadi isolator. Makanya di sini kenapa lampunya bisa mati karena hambatan kapasitor itu terlampau besar. Saya sudah menurunkan rumus XL omega L dengan XC 1/omega C di video saya yang lain.
Kalau mau melihat silakan tonton video saya yang lain di playlist tegangan arus bolak-balik. Yang ketiga ada pengertian impedansi. Impedansi itu adalah resultan besaran-besaran fisika dalam AC yang bersatuan ohm. Kita tahu dalam AC, dalam rangkaian AC nanti kita akan berhubungan dengan RLC. R itu resistor, L itu adalah suatu induktor, sedangkan C itu adalah kapasitor ya. Nah, resistor itu punya resistansi satuannya ohm. Nah, sedangkan induktor itu punya indukansi diri satuannya Henry, dan dia punya sifat penghambat yang namanya reaktansi induktif satuannya ohm, XL lambangnya ya. Nah, sedangkan C itu punya kapasitansi, kapasitor punya kapasitansi satuannya farad, dia punya sifat penghambat dalam rangkaian AC yaitu sebagai reaktansi kapasitif, satuannya adalah ohm, simbolnya adalah XC. Dalam diagram fasor untuk rangkaian seri kombinasi RLC itu XL-nya digambar searah dengan sumbu Y positif, XL menunjuk langit-langit, XC menunjuk cacing di tanah ke bawah ya, ke Y negatif, sedangkan R itu adalah ke sumbu E positif. Nah, ini lencang right, lencang kanan ya. Nah, terus kemudian paralel, nanti tinggal membalik aja, jadi seper XL, seper XC, seper R. Nah, untuk lebih jelasnya saya berikan contoh. Contoh yang pertama, ini ada rangkaian seri antara L dengan L ya. L itu punya XL sebesar 40 ohm, sedangkan resistansi resistor 30 ohm. Berapakah impedansi antara titik A dan B? Jadi RL-nya dipasang seri ya ini ya. Jadi kalau seri diagram fasornya perhatikan R-nya ke arah sumbu X positif, XL-nya ke arah sumbu Y positif. Resultan secara vektor antara R dengan XL akan menghasilkan impedansi untuk rangkaian ini. Jadi impedansinya berapa? Maka Z-nya itu akar R kuadrat ditambah dengan XL kuadrat. R-nya adalah 30, XL-nya 40, berarti ini hasilnya 50. Contoh yang kedua, ini ada L dan C yang dipasang seri, dia punya XL, punya XC, XL-nya 80 ohm, XC-nya 30 ohm. Berapakah impedansi antara titik A dan B, ZAB? Kita gambar fasornya, seri ini ya. Jadi XL menunjuk langit-langit ke Y positif, XC menunjuk tanah, cacing ke bawah ya. Kelihatan bahwa fasor XL, XC itu berlawanan sehingga resultannya itu harus dikurangi. Jadi XL kurangi XC, XL-nya adalah 80 dikurangi 30, berarti hasilnya adalah 50 ohm. Oke, nomor 3. Nah, ini ada rangkaian seperti ini, RLC ya. Nah, perhatikan di sini R-nya tahu, XL tahu, XC tahu, ditanyakan berapa impedansi antara titik A dan B. Kita gambar fasornya dulu, XL naik ke atas, XC turun. Nah, ini ada resultan XL XC yaitu sebesar XL min XC arahnya ke atas karena XL lebih besar dari XC. Nah, R tetap di sini ya ke arah sumbu I positif. Nah, sedangkan resultan R dengan XL min XC itu akan menghasilkan impedansi untuk rangkaian ini. Jadi impedansinya adalah akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Nah, terus kemudian R-nya tinggal kita masukkan, R-nya 60 kuadrat, XL 120, 40 kuadrat, ini 80, 60, triple Pythagoras, berarti jawabnya adalah 100 ohm. Berikutnya untuk nomor 4, ini ada rangkaian R dengan C yang di paralel ya. Jadi C itu punya XC, R-nya dan XC dibuat sama aja 20 ohm. Berapa impedansi antara titik A dan B? Ini gampang sekali, kita gambar fasornya, seper XC turun arahnya seper R ke sana ya. Pakai seper karena ini paralel. Nah, ini berarti seper Z resultannya. Jadi seper Z itu akar ya, seper R kuadrat plus seper XC kuadrat. Jadi kalau kita masukkan di sini berarti seper 20 kuadrat ditambah seper 20 kuadrat. Ya, ini kan 1/400, 1/400 berarti 2/400. Berarti ini akar 2/20. Berarti Z-nya dibalik yaitu 20 per akar 2 atau 10 akar 2 ohm. Nah, istilah yang keempat ini ada osiloskop. Osiloskop itu adalah alat untuk memvisualisasi bentuk tegangan dan arus bolak-balik. Nah, perhatikan di sini ya. Ini saya sekedar menggambar cuplikan dari layar monitor osiloskop. Layar monitor osiloskop itu dikotak-kotai. Satu kotak itu adalah 1 cm sisinya ya. Jadi kotaknya berbentuk bujur sangkar. 1 cm 1 cm sisinya. Misalkan tampil tegangan bolak-balik di layar seperti ini ya. Nah, ada pengatur tegangan yang namanya sweep voltage. Nah, ini misalnya diatur pada 2 volt per cm. Itu artinya 1 cm ke arah vertikal mewakili tegangan 2 volt. Nah, kalau sweep time-nya diatur pada 1 milisekon per cm,
Ini pengatur waktunya, itu artinya 1 cm ke arah horizontal menunjukkan waktu 1 milisekon. Nah, sekarang misalkan ini kan sweep voltage-nya 2 volt per cm, sweep time-nya 1 milisekon per cm. Berapa tegangan efektif dan frekuensinya? Itu bisa dihitung. Misalkan cuplikan tampilan tegangan itu seperti ini. Nah, sekarang kalau ditanya berapa V efektifnya, ya dicari tegangan maksimumnya dulu. Tegangan maksimum di sini berhubungan dengan tinggi bukitnya ini ya. Tinggi bukitnya ini kan 2 cm. Jadi kalau begitu, Vm-nya itu adalah 2 cm dikalikan sweep voltage 2 volt per cm. Saya coret sehingga hasilnya adalah 4 volt. Kalau ditanya V efektif bisa dihitung manual, yaitu Vm dibagi akar 2. Jadi 4 dibagi akar 2, di sini adalah 2 akar 2 volt. Nah, sedangkan frekuensinya bisa dihitung dulu periodenya. Periode itu waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 1 lambda. 1 lambda dari sini ke situ. Ini berapa senti? 1, 2, 3, 4. 4 senti ya. Jadi periodenya berarti 4 senti dikalikan sweep time-nya. 1 milisekon per sentimeter. Saya coret sehingga ini adalah 4 milisekon. Nah, sekarang berarti kalau mencari frekuensi ya seperti, nah seperti T-nya itu 4 mili ya, mili itu pangkat min 3 sekon. Jadi kalau begitu ini 1000 dibagi 4, berarti di sini adalah 250 Hz. Itulah frekuensi tegangan AC yang menjadi masukan dari osiloskop tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke rangkaian AC. Rangkaian AC yang berhubungan dengan rangkaian seri RLC. Jadi kalau pelajaran SMA itu hanya terbatas pada mempelajari rangkaian seri RLC. Nah, sekarang mari kita dahului dengan rangkaian murni RLC. Rangkaian murni itu artinya R sendirian, L sendirian, dan C sendirian. Jadi lihatlah ini R murni, R sendirian, tidak ada L dan C-nya di sini, tidak ditemani L dan C, R-nya sendirian. Boleh lebih dari 1 R, tetap aja bisa diringkas menjadi 1 R ya. R saja. Dihubungkan dengan tegangan AC, arus yang lewat arus AC, tegangan pada R nanti VI kali R. Nah, saya misalkan arus dalam rangkaian IM sin omega T, maka V-nya VM sin omega T juga. Itu artinya bahwa bentuk persamaan tegangan arusnya itu sama. Nah, ini sudut fasenya 0, ini sudut fasenya juga 0 ya, sudut fase awalnya. Jadi, beda fase antara arus dengan tegangan dalam rangkaian R murni itu adalah 0, alias V dan I itu sefase. Kalau digambar fasornya seperti ini ya, ini sudutnya 0, V-nya sudutnya 0, jadi fasornya berimpit, berarti I dan V sefase. Kalau digambar grafiknya seperti ini, yang merah itu adalah grafik I, yang biru itu adalah grafik V. Lihatlah pada T0 arusnya 0, tegangannya juga ikut 0, sedangkan pada seperempat periode kemudian arusnya maksimum, tegangannya juga ikut maksimum. Itulah yang dimaksud V dan I itu sefase. Nah, untuk rangkaian L murni itu berarti L-nya sendirian dipasang dengan sumber tegangan AC, arus yang lewat arus AC. Misalkan arusnya itu IM sin omega T, maka V-nya itu VM sin omega T plus setengah pi radian. Dari mana perbedaan fase setengah pi radian itu? Saya sudah menjelaskan di video saya yang lain, saya sudah turunkan kenapa perbedaannya setengah pi radian. Silakan lihat video saya lain. Silakan lihat video saya yang lain di playlist tegangan arus bolak-balik. Saya sudah jelaskan secara detail. Nah, V itu mendahului I dengan beda fase setengah pi radian 90 derajat. Itulah ciri-ciri rangkaian L murni. Jadi dalam rangkaian AC tidak selalu V dan I-nya itu sefase. Kadang-kadang ada V yang mendahului I atau I yang mendahului V. Kalau L murni, V-nya mendahului I dengan perbedaan fase 90 derajat atau setengah pi radian. Kalau di gambar fasornya jelas ini ya, V-nya kan di sini, 90, I-nya 0 ya, di sini. Nah, fasor itu muternya melawan putaran jarum jam, sehingga V-nya mendahului I sebesar 90 derajat atau setengah pi radian. Grafiknya itu bisa digambar seperti ini. Yang vertikal, V atau I, yang horizontal waktu ya. Yang merah itu menunjukkan grafik I, sedangkan yang biru menunjukkan grafik V. Lihatlah pada T0, itu arusnya 0 karena sin 0, 0. Tapi kalau pada T yang sama, T0, ini bukan sin 0, tapi sin setengah pi. Sin setengah pi itu 1, sehingga V-nya sama dengan VM. Jadi kalau begitu, arusnya 0, tetapi tegangannya justru maksimum sebesar VM. Nah, itu yang dikatakan V mendahului I dengan perbedaan fase setengah pi radian. Jadi kalau di sini misalnya ditambah 10 derajat, maka di sini 100 derajat ya. Kalau di sini 20 derajat, berarti di sini 110 derajat. Bedanya itu harus
90 derajat. Tegangan pada L tentu saja I kali impedansinya. Tapi impedansi di sini hanya XL. L itu hanya punya XL sehingga impedansinya sebesar XL. V I kali XL. Baiklah, yang ketiga adalah rangkaian C murni. Kalau C murni berarti C sendirian dibungkus dengan tegangan AC, arus yang lewat C nanti arus AC. Nah, tegangan pada C itu adalah I kali XC karena impedansinya cuma reaktansi kapasitif. Dimisalkan arusnya itu IM sin omega T, maka V-nya itu VM sin omega T min setengah pi radian. Nah, berarti bahwa dalam rangkaian C murni I itu selalu mendahului V dengan perbedaan fase setengah pi radian. Ini saya sudah buktikan di video saya yang lain. Lihat ya, playlist tegangan arus bolak-balik secara detailnya di situ. Fasornya kalau kita gambar, arusnya 0 sudutnya ini, sedangkan V-nya min 90 derajat. Jadi kalau min 90 derajat di bawah gini ya. Nah, fasor itu muternya melawan putaran jarum jam. Berarti I-nya yang di depan, V-nya yang di belakang. V-nya tertinggal terhadap I. Kalau digambar grafiknya seperti ini ya. Ini arus pada T0. Perhatikan pada T0 arusnya 0 ya, yang merah. Nah, sedangkan pada T0 sinnya nggak 0, tapi sin min setengah pi. Sin min setengah pi itu adalah min 1, sehingga min 1 kali Vm min Vm. Jadi grafiknya mulai dari bawah sini, berarti grafik cos terbalik, seperti ini. Yang biru adalah grafik V. Ini yang di sini nilainya min Vm ya. Nah, inilah ciri dari rangkaian C murni. I mendahului V dengan beda fase setengah pi radian atau 90 derajat. Nah, supaya nggak tertukar, supaya nggak bingung, kalau L murni itu V-nya yang mendahului, tetapi kalau C murni, I-nya yang mendahului. Pakailah hafalan ini aja, sivil. Kalau C murni, I mendahului V. Kalau V mendahului I, itu L murni. Gitu bacanya ya, pakai sivil. Sekarang kita masuk ke rangkaian kombinasi dari RLC. Kombinasi RLC itu apa saja? Ya bisa RL, bisa RC, bisa LC, bisa RLC gitu ya. Jadi kombinasi yang paling lengkap adalah RLC. Kalau RL berarti C-nya dibuang, LC itu berarti R-nya dibuang, kalau RC berarti L-nya dibuang ya kan. Oleh sebab itu saya langsung memberikan contoh rangkaian kombinasi yang lengkap yaitu RLC seri. Ini adalah rangkaian RLC seri ya. RLC disusun seri seperti ini. Kalau dilewati arus AC, maka tegangan akan terjadi pada RL dan C. Tegangannya saya namakan VR, VL, VC. V itu adalah tegangan sumbernya. Nah, sifat-sifat dari rangkaian RLC itu adalah bisa bersifat induktif kalau XL-nya dihitung lebih besar dari XC. Ini sifatnya V mendahului I, tapi beda fasenya kurang dari 90. Yang kedua kapasitif, kalau XL-nya kurang dari XC. I mendahului V, berarti ya beda fase kurang dari 90. Yang ketiga adalah resistif atau resonansi, kalau XL sama dengan XC. Nah, kalau ini V dan I sefase, spesial ya. Beda fasenya berarti 0. Oke, saya beri contoh yang pertama ya. Ini ada rangkaian RLC seri seperti ini. Saya misalkan rangkaian RLC ini bersifat induktif ya. Saya beri contoh yang pertama untuk yang bersifat induktif. XL lebih besar dari XC, hitung-hitungannya ya. Kalau XL, XC belum ada, ya XL dicari dengan rumus apa? XL sama dengan omega dikalikan L, sedangkan XC itu seper omega C. Jadi kalau tidak diketahui dalam soal, pakailah rumus itu untuk menghitung XL dan XC. Nah, diagram fasor dari yang bersatuan ohm, ya, diagram fasor impedansinya seperti ini. XL itu lebih besar dari XC, jadi resultannya XL mixture hanya ke atas ya. Nah, sedangkan R di sini impedansinya resultan antara R dengan XL min XC. Z-nya itu berarti ini ya, akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Sedangkan kalau diagram fasor tegangannya nanti XL diganti VL, XC diganti VC ya, sedangkan R diganti VR. Jadi nanti seperti ini diagram fasornya. Theta itu adalah beda fase antara arus dengan tegangan. Jadi kalau ini theta, ini juga theta, sama ya. Jadi lihatlah V itu resultan dari VR dengan VL min VC. Jadi akar VR kuadrat plus VL min VC kuadrat. Jadi nggak boleh dijumlahkan langsung, harus penjumlahan secara vektor. Nah, arusnya di sini. Nah, karena fasor itu muternya melawan putaran jarum jam, berarti V-nya yang di depan, I-nya yang ketinggalan. Jadi kalau rangkaian induktif selalu V mendahului I dengan beda fase kurang dari 90. Untuk mencari beda fasenya antara arus dengan tegangan bisa pakai cos, bisa pakai tan, bisa pakai sin. Tergantung kebutuhan dalam soal, apa yang diketahui dalam soal. Misalnya dalam soal kok yang diketahui R sama Z, langsung aja pakai cos boleh ya. R per Z ya. Cosnya itu R per Z atau boleh pakai ini VR per V.
Tannya juga boleh, tan theta berarti depan, ini sama dengan XL min XC dibagi R, kalau di sini berarti VL min VC dibagi VR. Pakai sin juga boleh, sin theta berarti depan XL min XC dibagi dengan Z ya. Nah, sedangkan yang di sini VL min VC dibagi dengan V. Jadi tidak harus pakai tan atau cos saja, enggak. Tapi spesial untuk semua rangkaian, cos theta-nya itu selalu R per Z. Nah, nanti saya jelaskan di pembahasan daya listrik. Oke, contoh yang kedua, kalau rangkaian RLC seri kapasitif, XC-nya dihitung lebih besar dari XL, maka diagram fasornya seperti ini ya. Jadi sama seperti tadi sebenarnya, karena yang membedakan di sini XC-nya lebih besar dari XL. Jadi resultan XC XL arahnya ke bawah. Resultannya dengan R jadi impedansi, sedangkan kalau diagram fasor tegangan nanti XL diganti VL, XC diganti VC, R-nya diganti VR. Seperti ini ya. Ini θ-nya sama. Nah, perhatikan fasor itu muternya melawan putaran jarum jam. Jadi I-nya yang di depan, V-nya yang di belakang. I-nya mendahului V dengan beda fase kurang dari 90. Nah, ini yang sudah saya ceritakan tadi ya. Nah, arusnya adalah V per Z ya, arus rangkaiannya. Sedangkan V-nya nggak boleh jumlahkan langsung. V-nya itu resultan dari VR dengan VC min VL, akar, seperti ini. Kalau Z-nya juga resultan R dengan XC min XL, akar juga, seperti itu ya. Nah, kalau mencari beda fase antara arus dengan tegangan, bisa pakai cos theta, R per Z, lihat, samping bagi miring, atau VR per V, samping bagi miring, ya. Tan juga boleh, XC min XL per R, VC min VL per VR, atau sin theta boleh ya, XC min XL per Z sama dengan VC min VL per V, kalau pakai diagram fasor tegangan. Lihat nilai cos theta-nya sama ya, R per Z, seperti rangkaian induktif tadi. Nah, ini contoh yang ketiga ya. Bagaimana kalau terjadi rangkaian resonansi? Resonansi itu ketika XL sama dengan XC. Nilai XL sama dengan XC. Sehingga nanti kalau XL sama dengan XC, misalnya Z-nya saya ambil yang ini ya, rumusnya XL min XC, XC min XL boleh ya. XL min XC, karena XL sama dengan XC berarti ini 0. Berarti Z-nya sama dengan akar R kuadrat, berarti Z-nya sama dengan R. Akibat resonansi, impedansinya minimum. Nah, arusnya bagaimana? Arus itu V per Z ya. Karena Z-nya itu minimum, berarti arusnya maksimum. Jadi kalau terjadi resonansi, strom dalam rangkaian ini paling gede. Nah, yang ketiga adalah VL sama dengan VC. Kok bisa? Dua ruas ini saya kalikan dengan I. I kali XL VL. I kali XC VC. Jadi VL sama dengan VC. Sehingga berakibat apa? Misalkan saya menggunakan rumus ini ya. VL min VC berarti 0, sehingga V-nya akar VR kuadrat. Sehingga tegangan sumber itu akan sama dengan tegangan pada R. Nah, sedangkan beda fase antara arus dengan tegangan bisa dihitung pakai cos theta, R per Z, Z-nya itu R. Sehingga nilainya cos theta-nya 1. Sehingga sudut antara I dengan V itu 0 atau beda fase I dengan V itu 0. Sehingga dikatakan I dan V itu sefase. Kita bisa mencari frekuensi resonansi ketika terjadi keadaan resonansi atau resistif ya. Kita tahu XL itu sama dengan XC. XL itu omega L, XC itu seper omega C. Ini bisa saya tulis seperti ini ya. Jadi omeganya akar 1 per LC. Nah, omega itu 2πf, berarti akar 1 per LC. Sehingga frekuensi resonansi ketemu seper 2pi akar 1 per LC. F di sini menyatakan frekuensi resonansi ya, sedangkan L itu induktansi diri dari induktornya, sedangkan C itu adalah kapasitansi dari kapasitor, satuannya adalah farad. Untuk contoh soal dari rangkaian RLC seri ini saya tidak berikan di video ini ya, saya berikan secara detail di video yang lain. Lihatlah, tontonlah video saya yang lain yang membahas contoh soal mengenai rangkaian RLC seri. Karena kalau saya bahas di video ini, saya khawatir videonya terlalu panjang. Nah, yang keempat, sekarang saya membahas mengenai daya listrik dalam tegangan arus bolak-balik. Jadi ini tetap rangkaiannya RLC seri dihubungkan dengan tegangan bolak-balik, arus yang mengalir, arus bolak-balik. Ada 3 macam daya dalam AC. Yang pertama adalah daya semu. Daya semu itu adalah daya maksimum yang diserap rangkaian. Daya maksimumnya itu adalah V efektif kali I efektif. Nah, daya semu itu biasa sering diberi satuan volt ampere, tapi volt ampere itu juga sama aja dengan watt. Nah, terus kemudian daya aktif. Daya aktif itu adalah daya yang diserap oleh beban resistif atau resistor. Daya aktif disebut juga daya nyata atau daya real. Rumusnya adalah daya semu dikalikan cos theta. Cos theta itu adalah faktor daya atau efisiensi daya ya. Sedangkan daya aktif itu diberi satuan watt.
Nah, tapi daya aktif itu kan bisa ditulis V efektif, I efektif cos theta, sehingga daya aktif itu bisa ditulis I efektif kuadrat kali R. Kenapa begitu? Karena begini kan, PA itu V efektif, I efektif, cos theta itu R per Z. Jadi V efektif dibagi dengan Z itu adalah arus efektif. Dikalikan arus efektif kali R, akhirnya dapat rumus I efektif kuadrat dikalikan R, seperti itu. Jadi daya ini setara dengan daya DC ya, rumusnya sama dengan daya DC. Oke, yang terakhir adalah daya reaktif. Daya reaktif itu daya yang diakibatkan adanya beban reaktif. Beban reaktif itu yang berhubungan dengan induktor dan kapasitor. Nah, daya reaktif itu dirumuskan PS sin theta. Jadi PS itu V efektif kali I efektif. Jadi PG daya reaktif itu V efektif kali I efektif kali sin theta. Daya reaktif itu biasanya diberi satuan VAR, volt ampere reaktif. Volt ampere reaktif, tapi ini sama aja dengan watt. Theta itu adalah beda fase antara tegangan dengan arus. Kalau kita gambarkan dalam bentuk fasornya seperti ini ya, atau vektornya seperti ini daya aktif, ini PG, daya reaktif merupakan sisi siku-siku dari segitiga siku-siku ini. Sedangkan sisi miringnya adalah PS, daya maksimumnya tadi yaitu daya semu. Jadi kalau kita lihat secara matematis, PA itu adalah PS cos theta kan. Kalau PG di depan sudut pakai sin. PG PS sin theta. Sedangkan secara Pitagoras, PS kuadrat itu sama dengan PA kuadrat plus PG kuadrat. Itulah hubungan antara daya semu, daya aktif, dan daya reaktif. Mohon maaf karena videonya saya khawatir terlalu panjang. Oleh sebab itu, contoh soal untuk daya aktif, daya reaktif, daya semu itu saya taruh di video lain di luar video ini ya. Jadi video ini membahas secara global teori dari tegangan dan arus bolak-balik. Kalau ingin detailnya silakan masuk ke playlist tegangan arus bolak-balik, kemudian lihatlah contoh-contoh soal yang ada di situ mengenai daya listrik dalam arus dan tegangan bolak-balik.